Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Firdiola Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat rangkuman atau cangkupan dari teori-teori pertama sampai pertemuan yang ketujuh, pertemuan yang terakhir, di mana kita membahas pertemuan yang pertama yaitu konsep kimia dasar, konsep kimia dasar. Yang kedua membahas mengenai teori atom. Yang ketiga membahas bilangan kuantum. Yang keempat membahas sistem periodik. Sedangkan yang kelima membahas mengenai ikatan kimia. Yang keenam membahas ikatan kovalen atau ikatan ion. Selanjutnya kita akan membahas persamaan kimia. Nah, itulah rangkuman materi dari cangkupan dari beberapa waktu yang lalu yang akan kita bahas rangkumannya sekarang. Kita langsung masuk kepada mengenai yaitu konsep kimia. Nah, dalam konsep kimia ini adalah pertemuan yang pada konsep kimia ini, yaitu kita buat dulu cabang-cabang yang akan kita bahas, yaitu apa itu ilmu kimia. Yang kedua ada klasifikasi materi. Yang ketiga ada sifat-sifat materi. Yang keempat ada perubahan materi. Yang kelima ada pengukuran dalam kimia. Dan keenam yaitu ada angka penting. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai yang pertama, apa itu ilmu kimia. Nah, ilmu kimia yaitu bagian ilmu pengetahuan yang membahas mengenai struktur materi, sifat materi, serta perubahan materi, serta energi yang menyerupai perubahan tersebut. Itulah mengenai ilmu kimia. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi materi. Atau pada klasifikasi materi ini itu terbagi menjadi zat tunggal. Kita tulis di sini atau kita tulis ulang lagi klasifikasi materi. Nah, itu terbagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Nah, di mana pada zat tunggal yaitu juga terbagi menjadi unsur dan senyawa. Nah, pada unsur yaitu zat tunggal yang paling sederhana, tidak dapat dibagi lagi menjadi reaksi kimia biasa. Contohnya di situ ada Cu dan Zn. Sedangkan senyawa yaitu zat yang disusun, yaitu gabungan yang disusun secara melalui kimia, mempunyai penyusunan perbandingan tertentu pada masa ukur. Contohnya ada H2 dan Ca3COOH atau kita kenal dengan cuka. Nah, kemudian campuran di sini yaitu campuran gabungan dua zat atau lebih yang sifatnya penyusunannya tidak berubah berbanding penyusunannya sembarang. Nah, campuran ini juga terbagi lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini yaitu komposisi masing-masing zat di setiap tempat memiliki selalu sama. Nah, sedangkan campuran heterogen yaitu komposisi masing-masing zat di setiap dalam campuran tersebut berbeda. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi tadi udah sifat materi. Nah,
sifat materi ini juga terbagi sifat materi. Kita tulis lagi di sini sifat materi. Nah, sifat materi ini dibagi lagi menjadi dua, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika ini yaitu dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan zatnya. Example itu merubah titik di nilai S, memanaskan es dan mencatatnya suhu tersebut. Sedangkan sifat kimia itu dapat diamati dengan melakukan perubahan. Contohnya yaitu pada gas hidrogen yang dicampurkan dengan oksigen akan menghasilkan uap air. Selanjutnya kita masuk kepada, ini adalah sifat materi rendah. Selanjutnya perubahan materi. Nah, perubahan materi ini kita tulis lagi. Nah, pada perubahan materi yaitu juga ada perubahan fisika. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kimia fisika ini tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ada lilin yang dibakar, es batu yang mencair, dan besi yang meleleh. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru, yaitu terjadi pada perubahan wujud yang tidak mengalami perubahan massa. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai pengukuran dalam kimia. Nah, pengukuran dalam kimia. Nah, dalam pengukuran kimia ini ada yang namanya massa, berat, volume, kerapatan, dan yang terakhir ada suhu. Selanjutnya yaitu pada angka penting. Nah, dalam angka penting ini, yang pertama aturan semua angka 0 adalah bukan angka penting. Nah, angka penting dan angka 0 di antara bukan 0 adalah angka penting, dan semua angka 0 di sebelah kanan bukan 0 itu angka penting. Nah, semua angka 0 di sebelah angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas atau ditulis dengan notasi ilmiah. Dan angka di sebelah kiri dan kanan atau desimal adalah bukan angka penting. Nah, itulah mengenai rangkuman pada pertemuan mengenai konsep kimia dasar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur atom. Nah, struktur atom. Nah, struktur atom ini ada yang namanya satu, teori atom. Ada yang menurut Demokritus, dan ada yang menurut John Dalton, Thomson, Rutherford, Neighbor, teori atau mekanika kuantum atau kita singkat saja dengan MK. Selanjutnya pada struktur atom ini kita juga membahas yang namanya, yang kedua yaitu satu, ini tadi teori atom, yang kedua ini partikel penyusun atom. Nah, ada yang namanya elektron, proton, neutron. Yang selanjutnya kita membahas yang ketiga itu apa itu isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, kita langsung saja masuk kepada struktur atom yang Demokritus ini. Nah, Demokritus pada tahun 400 sebelum Masehi, ia mengatakan bahwa materi atas partikel kecil yang disebut dengan atom A, yang artinya tidak, dan tomos artinya dibagi. Nah, kemudian yang menurut John Dalton itu merumuskan teori yang isinya materi partikel terkecil yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat dibagi dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Atom juga suatu unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan segala hal, baik ukuran, bentuk, dan massa, tetapi berbeda sifatnya dengan atom lain.
Kemudian ada yang menurut Thomson. Ya, sekarang kita masuk Thomson. Nah, pada teori atom mengenai Thomson, itu elektron yaitu sangat ringan sehingga dapat menimbulkan atom diberi energi atau besi diberi tekanan listrik pada tabung Kolbes, yaitu pada teori atom ini atom apa itu atom yang sebenarnya. Nah, menurut Thomson ini atom adalah sebuah bola kecil yang bermuatan positif di permukaan yang tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, itu mengenai Thomson. Sekarang masuk kepada Rutherford. Nah, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, pada teori atom Rutherford ini dari percobaan Geiser yang mengemukakan bahwa pembakaran sinar alfa dalam dinar tipis, hasil ditangkap dengan hasil pengamatan menunjukkan sinar alfa yang ditembakkan dapat mengalami atau diluruskan, dibengkokkan, dan dipantulkan. Nah, gejala ini dijelaskan oleh Rutherford bahwa partikel alfa diteruskan sebab atom merupakan ruang hampa. Itulah mengenai Rutherford. Selanjutnya teori yang kelima itu atom network atau atom board. Nah, yaitu teori yang bertitik tolak pada spektrum atom hidrogen. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tersebut. Pada teori atom board ini, elektron berbentuk lintasannya tidak menyerap mencair energi. Karena setiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Jika elektron berpindah lintasan, maka terjadi perubahan energi yaitu delta E2 dikurang E1. Nah, itu adalah mengenai teori atom. Selanjutnya, kita masuk teori yang terakhir, yaitu teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, mekanika gelombang ini yaitu mengelilingi inti yang lintasan tertentu, melainkan bentuk gelombang. Nah, perbedaan gerak elektron melintas dengan elektron yang berupa gelombang. Yang satu seperti ini, kira-kira bentuknya seperti ini, dan satu adalah berbentuk garis putus-putus. Nah, itulah mengenai teori atom. Selanjutnya kita masuk kepada partikel dasar penyusun atom. Nah, partikel dasar penyusun atom ini, yang pertama kita tuliskan ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Nah, sebelum kita tahu apa itu terlebih dahulu, apa yang itu elektron, elektron yaitu 1875 membuat tabung kaca dan keping logam, elektron noda dan sinar katoda. Sinar katoda yaitu bergerak lurus, dapat memutar baling kecil, sedangkan untuk elektron itu mengenai elektron yang disimpulkan bahwa dari pernyataan tadi untuk elektron kita tulis di sini yaitu elektron 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, ini menggunakan elektron. Selanjutnya menggunakan proton. Proton ini yaitu Gleister pada melakukan percobaan seperti kukes, tetapi perbedaannya katoda terbuat berlubang. Tabung diisi dibuat dengan gas hidrogen pada tekanan rendah. Setelah dialirkan listrik menghasilkan dua macam sinar. Yang pertama ada sinar katoda dan sinar yang bergerak dari katoda di sebagian masuk ke dalam subang yang disebut dengan sinar saluran. Nah, selanjutnya pada teori proton ini juga ada namanya teori ketidakpastian atau Weber-Helsbeck. Nah, kemudian dia dapat merumuskan pada proton atau teori ketidakpastian AX
delta X dikali delta P sama dengan A dibagi per atau dibagi per 2pi. Nah, ini adalah rumus dari ketidakpastian. Nah, itulah adalah materi partikel penyusun atom. Selanjutnya kita mengenal isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, kita tulis di sini isotop. Nah, isotop ini yaitu atom yang mempunyai nomor atom yang sama, namun mempunyai massa atom yang berbeda, atau unsur sejenis yang memiliki jumlah proton sama, tetapi jumlah elektronnya berbeda. Contohnya yaitu ada hidrogen, kalium, dan nitrogen. Sedangkan untuk isobar yaitu atom-atom yang mempunyai nomor atom yang berbeda namun memiliki massa atom sama. Nah, selanjutnya kita mengumpulkan isoton. Isobar, isoton, selanjutnya kita isoton. Isoton yaitu atom unsur yang berbeda. Kita tulis di sini yaitu atom-atom unsur berbeda atau nomor atom berbeda. Nah, itulah mengenai pada pertemuan yang kedua, struktur atom yang kedua. Kuantum. Nah, kita tulis di sini yaitu bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini kita akan membahas satu perbedaan model atom, Bohr, dan teori atom, mekanika kuantum. Yang kedua, kita akan membahas 4 bilangan kuantum. Yang ketiga, bentuk orbital. Yang keempat yaitu konfigurasi elektron. Yang kelima yaitu konfigurasi ion. Yang keenam konfigurasi elektron dan sistem periodik. Nah, ini adalah teori dasar yang kita akan bahas. Nah, kita langsung saja masuk kepada satu perbedaan model atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Nah, pada perbedaan ini yaitu ada teori yang namanya menurut teori atom Bohr. Nah, struktur atom modern dan mekanika kuantum. Elektron bergerak pada lintasan yang tepat atau tidak berubah atau bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lain dengan menerima atau melepas elektron. Nah, ada 3 teori yang menyangga teori atom ini, yaitu ada prinsip ketidakpastian, yaitu menurut Heisenberg, yaitu elektron tidak ditemukan secara pasti, hanya berupa kebolehjadian atau de Broglie. Kemudian ada yang elektron ketika gelombang, serta unsur kontinu atau bilangan kuantum. Nah, selanjutnya kepada yang kedua yaitu 4 bilangan kuantum. 4 bilangan kuantum. Nah, pada 4 bilangan kuantum ini yaitu bilangan kuantum yang pertama ada pengertiannya dulu, menggambarkan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Nah, 4 bilangan kuantum ini ada namanya satu kuantum utama atau N. Bilangan utama atau N ini ada yang namanya N1, N2, N3, dan N4. Dan yang kedua ada bilangan azimut atau M yang subunitnya ada S,
D, dan F. Nah, sedangkan pada ini ada K, L, M, dan N. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, yaitu orientasi elektron yang bentuknya boleh jadian. Nah, selanjutnya ada yang keempat, bilangan quantum spin. Pada bilangan quantum spin ini, yaitu kuantum yang menentukan ada momentum sudut atau integristik atau perputaran, di mana pada bilangan quantum spin ini subkulitnya seperti ini. Nah, kalau pandahnya ke atas, berarti spinnya itu ada setengah. Sedangkan panah ke bawah ini, itu spinnya itu min setengah. Nah, selanjutnya kita pada materi yang ketiga, bentuk orbital. Nah, bilangan orbital ditentukan oleh azimut L, S, P, dan F. Nah, bentuk orbital ini kita tulis di sini, orbital S, yaitu L-nya 0, magnetiknya 0, yaitu hanya ada satu orientasi. Nah, untuk orbital P, L-nya orbital P, L-nya yaitu 1, bilangan magnetiknya min 1, 0, plus 1. Ia memiliki 3 orientasi. Nah, sedangkan untuk orbital yaitu L-nya ada 2, M-nya ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, yang memiliki 5 orbital atau orientasi. Nah, 5 orientasi ini ada nantinya DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat dikurang Y kuadrat, DZ kuadrat. Nah, 4 orbital ini yaitu orbitalnya berbentuk sama, sedangkan berbentuk yang terakhir yaitu bentuknya yang terakhirnya berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah bentuk orbital dari yang terakhir. Selanjutnya kita masuk kepada konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron ini kita tulis di sini, konfigurasi elektron. Nah, pada konfigurasi elektron, yaitu penyusun elektron dalam atom, menurut Brod, yaitu ada 11 Na, di mana ada 2, 8, dan 1. Nah, kemudian aturan elektron menurut mekanika kuantum ini, yaitu ada aturan Hahn. Aturan Hahn ini itu pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah dengan ke yang tinggi dengan arah tertentu terlebih dahulu. Kalau sudah penuh baru ke arah sebaliknya. Kemudian ada menurut larangan Pauli. Nah, pada larangan Pauli ini, yaitu elektron tidak mungkin mengelilingi 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada konfigurasi elektron ion. Konfigurasi ion. Elektron ion. Nah, di mana kita ambilnya satu soal, yaitu ada 26 Fe3 plus. Yang konfigurasi elektronnya yaitu ada 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, dan 3 D6. Nah, karena dia 3 plus, artinya dia melepaskan 3 elektron. Nah, kita lihat subkulit yang paling besar, yaitu di sini adalah kulitnya itu 4, bukan yang terakhir. Maka karena
4s2 dia melepaskan elektron 3, maka kita memintakan dari 3D ini 1. Nah, sehingga jadi bentuk konfigurasi dari 26Fe3 plus ini sehingga menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s S2 dan 3p6, 3s2, 3p6. Kita ulangi lagi konfigurasi dari ini, yaitu ada 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6, 3D5. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir, yaitu konfigurasi. Nah, konfigurasi elektron dan subsistem periodik atau konfigurasi elektron dan SP. Nah, kita menentukan golongan dan perioda. Yaitu golongan itu jumlah elektron valensi di kulit terluar, sedangkan perioda itu kulit terakhir. Di mana golongan ini itu ada golongan A dan golongan B. Golongan A atau golongan utama dan berakhir di kulit SP. Golongan transisi yang berakhir di kulit D. Nah, untuk golongan. Nah, selanjutnya teori yang keempat yaitu membahas teori kimia dasar. Teori kimia dasar ini yaitu dalam sistem periodik. Nah, ini adalah rangkuman yang keempat. Nah, sistem periodik ini yang kita bahas yaitu satu sejarah perkembangan sistem periodik. Nah, dalam sejarah perkembangan sistem periodik ini kita juga membahas nantinya satu ahli kimia dari Arab dan Persia. Dan menurut Antoine Lavoisier serta menurut John Dalton. Yang keempat ada John Jacob Berzelius dan Briade Droborener dan hukum Octave Neuland dan sistem periodik Mendeleev dan sistem periodik Mondrian. Nah, dari sistem periodik ini kita juga membahas yang kedua yaitu sifat periodik. Nah, periodik ini juga akan membahas jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, kita masuk sejarah ke sistem periodik. Nah, itu menurut para ahli kimia dari Arab dan Persia. Yaitu pertama kali mengelompokkan unsur-unsur dua, yaitu logam dan non-logam. Nah, selanjutnya menurut Antoine Lavoisier. Nah, menurut Antoine Lavoisier ini mengelompokkan berdasarkan sifat kimia. Kelompok pertama gas, kelompok kedua non-logam, ketiga logam, yang keempat tanah. Sedangkan kelemahannya pengelompokan unsur masih belum spesifik. Kelebihannya menjadi referensi pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimianya. Yang selanjutnya menurut John Dalton. John Dalton itu pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Massa atom didapat dari perbandingan massa atom dan massa atom unsur hidrogen. Selanjutnya menurut John Jacob Berzelius pada tahun 1828 melakukan perhitungan yang mempublikasikan daftar nama atau unsur-unsur yang akurat. Yang selanjutnya yaitu Triade Droborener pada tahun 1889. Kelemahannya itu masih terdapat unsur lain yang tidak masuk ke dalam kelompok triade karena memiliki sifat yang sama. Kelebihannya mendorong untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan afinitas kimia dan kenaikan massa atom. Hukum Octave Neuland. Hukum Octave Neuland ini
yaitu pada tahun 1865 pengelompokan unsur berdasarkan massa atom terjadi pengulangan bersifat pada unsur ke-8 sehingga disebut hukum oktav. Nah, masih ditemukannya kelebihan yang 8 unsur. Untuk kelebihannya, pengelompokan unsur berdasarkan massa atom. Sedangkan untuk Lothermeyer yaitu menjelaskan satu unsur dari volume dengan massa atom. Yang terakhir yaitu ada sistem periodik menurut Mendeleev, yaitu pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom yang dan kemiringan sifat, yaitu disebut dengan golongan dan sistem periode. Nah, itulah mengenai di kimia tidak dapat diprediksi letak gas mulia dalam sistem periodik, namun dikemukakan oleh Brosne menambahkan hukum. Nah, sedangkan di kelebihannya terdapat beberapa sempat dikosongkan untuk dengan ditemukannya saat itu. Yang terakhir itu ada Moseley. Moseley pada tahun 1813. Dari percobaan sinar X, Moseley membuktikan bahwa jumlah proton dalam inti atom sama dengan nomor atom satu atomnya. Selanjutnya sistem yang periodik modern. Nah, ini yang terakhir. Nah, laju horizontal disebut perioda dan vertikal disebut golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A berakhir di subkulit blok S dan P, golongan B itu dan D dan F. Nah, golongan 1A itu golongan A yang berakhir di blok S dan P ini itu golongan 1A alkali, dan golongan 2 alkali tanah, golongan 3 halogen, dan golongan unsur yang ini gas mulia. Selanjutnya untuk golongan B atau transisi berakhir D, dan F itu disebut dengan transisi dalam. Nah, selanjutnya itu sifat periodik. Nah, sifat periodik yaitu menyatakan jumlah kulit, di mana pada sistem periodik ini ada energi ionisasi. Nah, kita tulis di sini energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu energi yang digunakan untuk melepaskan dari kulit terluar dalam wujud gas, sedangkan tidak ada afinitas elektron, itu energi yang dihasilkan atau dilepaskan menerima elektron. Nah, kemudian juga ada keelektronegatifan, yaitu kemampuan suatu atom dalam menarik elektron ketika berikatan. Sedangkan jari-jari atom yaitu ukuran atom dari inti atom ke kulit terluar. Nah, itulah mengenai materi yang keempat, yaitu sistem periodik. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ikatan kimia, pertemuan yang kelima. Ikatan kimia. Nah, kita akan membahas satu, yaitu ikatan kimia, kemudian kaidah-kaidah, oktet, dan duplet. Dan yang ketiga yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, kita masuk kepada ikatan kimia. Ikatan kimia ini yaitu ikatan terbagi menjadi ion elektrovalen, yang kedua ada kovalen, yang ketiga ada logam. Nah, di sini telah juga ada yang namanya kestabilan unsur, di mana kestabilan unsur. Contohnya di sini ada NaCl atau garam dapur. Nah, Na itu termasuk golongan 1. Kalau dia sendiri itu sangat reaktif. Sedangkan Cl atau klorida
itu merupakan golongan 7A. Kalau dia sendiri itu sangat beracun. Satu beracun dan satu reaktif. Ketika dia bergabung itu sangat stabil, atau ketika dia bergabung ia akan menjadi garam, sangat menguntungkan bagi kita. Nah, unsur apabila dikatakan stabil jika duplet elektron valensi 2, sedangkan oktet elektron valensinya ada 8. Nah, selanjutnya kita masuk ada yang menggunakan lambang Lewis. Lambang Lewis. Nah, pada lambang Lewis ini yaitu lambang yang digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dengan titik atau kita baca dengan dot. Yaitu sekarang kita masuk kepada kaidah optik atau kita tulis di sini kaidah oktet dan duplet. Nah, sebagian besar atom untuk mempunyai 8 elektron pada 8 kulit elektronnya atau disebut dengan oktet. Nah, untuk menjadi 8 elektron maka atom melakukan ikatan ion elektrovalen maupun ikatan kovalen. Nah, di mana elektron valen 1, 2, 3 yaitu cenderung melepas elektron. Nah, elektron valen 4, 5, 6, 7 yaitu cenderung menangkap elektron. Nah, sedangkan kalau elektron valen ke-8 itu susunannya elektronnya sudah stabil. Nah, itulah mengenai elektron valensi 1 sampai 8. Namun ada pengecualian untuk nomor atom yang elektronnya sedikit, misalkan ada 1H, 2AE itu memiliki aturan oktet, mempunyai aturan yang kaidah yang duplet. Sedangkan untuk ada penyimpangan aturan oktet. Nah, pada penyimpangan aturan oktet ini yang pertama ada oktet tak lengkap. Yang kedua, oktet berkembang. Kalau oktet lengkap itu penyimpanan terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi oleh 8 elektron. Sedangkan oktet berkembang itu penyimpangan terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Nah, yang ketiga yaitu ada spesi dengan jumlah elektron ganjil. Penyimpanan terjadi jika struktur Lewis tersebut adalah ganjil. Sedangkan untuk ciri-ciri paling sedikit terdapat 1 elektron, tidak terdapat 1 pasangan. Itu mempunyai konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya ada materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion merupakan atom yang cenderung melepaskan elektron bertemu dengan elektron yang membentuk ikatan ion. Jadi, ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi ion positif dan ion negatif. Ikatan yang logam dan unsur non logam.
unsur 1A, 2A itu non logam, 1A, 2A, 3A itu logam, 5A, 6A, 6A, 7A itu non logam. Nah, ikatan ion mulai proses serah terima supaya elektron menerima elektron, yaitu dengan atom lainnya, yaitu koefisien reaksi disamakan. Kemudian untuk atom unsur senyawa ion aturan untuk senyawa ion, aturan senyawa ion, satu, mengetahui ion positif dan ion negatif, kemudian mengetahui jumlah muatan ion. Nah, kemudian untuk gabungan masing-masing, kemudian masuki ion positif dan ion negatif serta indeks masing-masing ion. Dan contohnya ada Lb2e dan bukan O2, dan Bai2 bukan I2b. Kemudian masukkan nama ion dari ion positif dan ion negatif ditambah akhiran ida. Contohnya NaCl, natrium klorida dan aluminium ionida, dan MgS, magnesium sulfida. Nah, itulah mengenai aturan senyawa ion. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan yang keenam mengenai teori kimia dasar yang membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ada struktur Lewis. Nah, pada struktur Lewis ini cara menggambarkannya, satu, kita buat ada cara menggambar struktur Lewis. Yang pertama yaitu ada cara buat susunan atom, pastikan atom pusatnya. Yang kedua, hitung jumlah elektron valensi. Yang ketiga, buat satu ikatan atom pusat dengan atom tetangga. Yang keempat, lengkapi atom tetangga. Yang kelima, sisa elektron diletakkan di atom pusat. Dan yang keenam, jika atom tersebut kurang oktet, maka ikatan dibuat ikatan rangkap. Yang ketujuh, atom pusat diberi periode ketiga, yaitu boleh lebih dari 3. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya pengertian ikatan rangkap. Pengertian ikatan kovalen yaitu terjadi pemakaian elektron yang bersama. Kedua tersebut saling menyumbang, akan digunakan bersama-sama antara non-logam dan berkaitan dengan non-logam, menangkap elektron dan menerima elektron. Nah, selanjutnya contohnya di sini ada H dan O. H dan O. Nah, H1 maka ini O8, maka mereka menjadi 2, 6. Nah, maka sehingga rumus molekulnya menjadi H2O. Nah, kemudian inilah mengenai contoh H dan O. Dan yang bagian C itu ada kovalen polar dan non polar. Nah, kovalen polar itu memiliki kutub positif dan negatif, sedangkan ciri-cirinya perbedaannya keelektronegatifan dan memiliki PeB bentuk asimetris dan memiliki momen dipol tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk non polar itu tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ciri-ciri dari keelektronegatifannya sama, ia tidak memiliki PeB.
Nah, tolakannya sama, berbentuk simetris. Momen dipol sama dengan 0. Kemudian ada yang D, yaitu bagian jenis dan pembentukan ikatan kovalen tunggal, di mana ikatan kovalen tunggal yaitu ikatannya berbentuk lebih stabil. Misalnya di sini ada A, contohnya dan H. Nah, contoh ini adalah ikatan yang berbentuk stabil. Selain ikatan kovalen tunggal, juga ada ikatan kovalen rangkap dua. Kovalen rangkap dua dan kovalen rangkap 3. Nah, ini untuk jenis-jenisnya. Yang E, nah yaitu kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi yaitu kovalen yang memiliki persamaan elektron berasal dari salah satu atom, tidak dari kedua atom. Kemudian juga ada perbedaan senyawa ion kovalen polar dan nonpolar. Kita tulis di sini perbedaan senyawa. Ion kovalen polar dan nonpolar. Nah, di mana perbedaannya yang pertama itu kita tulis di sana titik didi. Titik didi senyawa ion pada senyawa polar itu sedang, dan kepada kovalen nonpolar itu rendah. Kemudian yang kedua untuk daya hantar listrik. Kalau untuk kovalen ion itu S-nya kepadatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Yang untuk liquid atau cairan itu dapat menghantarkan listrik. Yang untuk aki dapat menghantarkan listrik. Sedangkan untuk polar itu padatan tidak dapat menghantarkan listrik dan larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan untuk kovalen nonpolar itu tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan yang ketiga itu terletak kepada kelarutan dalam air. Nah, senyawa ionnya larut, kovalen larut dan nonpolar larut. Kemudian perbedaan yang keempat, pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar. Pada pelarut nonpolar itu senyawa ion tidak larut dan kovalen tidak polar tidak larut, dan senyawa nonpolar itu larut. Nah, selanjutnya perbedaan tata nama senyawa. Tata nama senyawa kovalen, di mana tata namanya yang pertama disebut dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 9 nona, dan 8. Contohnya di sini ada SO3 disebut dengan balerang trioksida. Selanjutnya mengenai rangkuman teori yang terakhir, yaitu persamaan kimia. Rangkuman materi yang terakhir yaitu ada persamaan kimia. Nah, pada persamaan kimia ini yaitu suatu pengertian persamaan kimia. Yang kedua, kita membahas penyetaraan persamaan kimia. Yang ketiga, ada jenis-jenis reaksi kimia sederhana. Kita langsung saja masuk kepada pengertian persamaan kimia. Dinyatakan dengan rumus kimia yang dituliskan beserta wujud gas dan perbandingan zat yang terlibat dalam reaksi kimia.
Contohnya di sini ada 2 MgS ditambah O2G diuraikan menjadi 2 MgOS. Nah, yang di sebelum tanda panah ini disebut dengan reaktan atau pereaksi. Yang ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Nah, untuk persamaan kimia itu persamaan setara, ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Untuk penyetaraan reaksi kimia diuraikan menjadi satu cara matematika dan yang kedua cara langsung. Nah, selanjutnya kita juga membahas mengenai jenis-jenis reaksi kimia. Nah, satu, ada reaksi kombinasi. Nah, reaksi kombinasi itu yaitu dua atau lebih reaktan bereaksi membentuk ikatan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, yaitu ada reaksi dekomposisi. Dekomposisi ini itu melibatkan suatu reaktan terpecah menjadi dua atau lebih. Yang ketiga, yaitu ada reaksi penggantian. Reaksi penggantian itu unsur dalam digantikan oleh unsur lain. Dalam reaksi penggantian tunggal, salah satu unsur reaktan bertukar tempat dengan unsur yang reaktan lainnya. Kemudian reaksi yang keempat ada reaksi pembakaran. Pada reaksi pembakaran, dalam pembakaran satu campuran senyawa yang mengandung karbon atau O dibakar dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air H2O pada reaksi pembakaran ini. Nah, itulah simpulan dari materi kesimpulan yang kita pelajari selama ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.